warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nurilahi Awalia dari Prodi PBSI semester 1 akan mempresentasikan tentang sejarah sastra Indonesia. Belakang di sini, yakni sastra sering dianggap sebagai suatu yang istimewa sekaligus unik atau bahkan aneh. Hal ini dirasakan ketika kita merasa mengerti apa itu sastra namun kebingungan untuk mewujudkan dalam sebuah konsep dengan definisi yang tegas dan jelas. Salah satu bahasa sastra yang paling umum untuk mendefinisikan sastra sebagai suatu yang tertulis atau tercetak. Adapun pengertian sejarah sastra adalah sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang sejak abad ke-20. Sebagaimana tampak penerbitan pers, surat kabar, dan majalah, dan buku, baik dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Nah, di sini ada beberapa pendapat kelahiran. Sejarah sastra Indonesia dimulai dengan pertanyaan kapankah kesastraan Indonesia lahir? Jawaban pertanyaan tersebut memunculkan beragam pendapat dari berbagai pakar, sebagaimana kita lihat berikut ini, yakni dari Umar Junus, Ajip Rosidi, Ateu, Slamet Mulyana, dan Sarjana Belanda. Di sini Umar Junus membicarakan lahirnya kesastraan Indonesia modern dalam karangannya yang dimuat dalam majalah Medan Ilmu Pengetahuan tahun 1960. Ia berpendapat bahwa sastra ada sesudah bahasa ada. Sastra baru ada setelah bahasa ada, yang berarti bahwa sastra Indonesia baru ada setelah bahasa Indonesia ada, katanya. Dan karena bahasa Indonesia baru ada tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda, maka Umar Junus pun berpendapat bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober tahun 1928. Adapun karya yang terbit sebelum tahun 1928 yang lazim digolongkan pada karya sastra angkatan 20 atau angkatan Balai Pustaka, menurut Umar Junus tidaklah dapat dimasukkan ke dalam golongan hasil sastra Indonesia, melainkan hanya sebagai hasil sastra Melayu baru atau modern. Alasan Umar Junus, karya-karya itu bertentangan sekali dengan sifat nasional yang melekat pada nama Indonesia itu. Dengan dasar pikiran itu, Umar Junus membagi sastra Indonesia dengan 3, yaitu Pra-Pujangga Baru atau Pra-Angkatan 33 tahun 1928 sampai 1933. Ada Pujangga Baru Angkatan 33, yakni 1933 sampai 1945. Dan yang terakhir ada Angkatan 45 dan seterusnya. Nah, dan yang kedua ada pendapat Ajip Rosidi mengenai lahirnya kesastraan Indonesia. Dapat kita baca dalam bukunya Kapankah Kesastraan Indonesia Lahir? Yang dimuat dalam bukunya Kapankah Kesastraan Indonesia Lahir tahun 1985. Ajip memang mengakui bahwa sastra tidak mungkin ada tanpa bahasa. Akan tetapi sebelum sebuah bahasa diakui secara resmi, tentulah bahasa itu sudah ada sebelumnya dan sudah pula dipergunakan orang. Oleh sebab itu, Ajip tidak setuju diresmikan suatu bahasa dijadikan patokan lainnya sebuah sastra. Dalam hal ini, sastra Indonesia di pihak lain. Ajip berpendapat bahwa kesastraan kebangsaanlah seharusnya dijadikan patokan. Berdasar kebangsaan ini, menetapkan bahwa lahirnya kesastraan Indonesia itu pada tahun 1920 atau 1921 atau 1922. Nah, akan tetapi Ajip Rosidi berpendapat mengenai lahirnya kesastraan Indonesia. Beliau mengakui bahwa sastra tidak mungkin ada tanpa bahasa. Akan tetapi sebelum sebuah bahasa diakui secara resmi, tentulah bahasa itu sudah ada sebelumnya dan sudah pula dipergunakan orang. Oleh sebab itu, Ajip tidak setuju diresmikannya suatu bahasa dijadikan patokan lahirnya sebuah sastra. Nah, kemudian ada pendapat Ateu. Ateu berpendapat bahwa kesastraan Indonesia modern lahir sekitar tahun 1920. Alasannya, pada tahun-tahun itulah untuk pertama kalinya para pemuda menulis puisi baru Indonesia. Oleh karena itu, mereka dilarang memasuki bidang politik. Maka mereka mencoba mencari jalan keluar yang berbentuk sastra, baik pemikiran serta perasaan, emosi serta cita-cita baru yang telah mengalir dalam diri mereka. Berdasar pemikiran tersebut, Ateu menyatakan lahirnya kesastraan Indonesia pada tahun 20-an, yaitu pada saat lahirnya puisi-puisi kebangsaan dalam bentuk soneta yang digunakan pengarang. Kemudian, ada menurut pendapat Slamet Mulyana. Slamet Mulyana melihat kelahiran kesastraan Indonesia dari sudut lain. Beliau melihat dari sudut lahirnya sebuah negara Indonesia adalah sebuah negara di antara banyak negara di dunia. Bangsa Indonesia merdeka tahun 1945.
Pada masa itu lahirlah negara baru di muka bumi ini yang bebas dari penjajahan Belanda, yaitu negara Republik Indonesia. Secara resmi pula bahasa Indonesia digunakan atau diakui sebagai bahasa nasional. Bahkan dikukuhkan dalam UUD 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Karena itu, kesastra Indonesia baru ada pada masa kemerdekaan, setelah mempunyai bahasa yang resmi sebagai bahasa negara. Kesastraan sebelum kemerdekaan adalah kesastraan Melayu, belum kesastraan Indonesia. Begitulah menurut Slamet Mulyana. Kemudian ada pendapat sarjana Belanda. Hoykas dan Ders, dua peneliti Belanda, menganggap bahwa sastra Indonesia merupakan kelanjutan dari sastra Melayu. Demikian kesastraan Indonesia sudah mulai sejak kesastraan Melayu. Karena itu pengarang Melayu seperti Hamzah Fansuri, Abdullah bin Abdul Qadir Munshui, Nuruddin Arandri, beserta karya sastra Melayu seperti Hang Tuah, sejarah Melayu lainnya adalah bagian dari kesastraan Indonesia. Begitu pendapat sarjana Belanda. Jadi kesimpulannya, sejarah sastra Indonesia ialah rangkaian kejadian-kejadian dalam periode perkembangan kesastraan Indonesia, mulai dari kelahiran sampai perkembangan terakhir. Sedangkan periodisasi adalah penggolongan sastra yang didasarkan pada waktu awal munculnya sastra dengan perkembangannya. Dan pendapat tentang periodisasi sastra itu ada 4, yakni Umar Junus, Aji Prosedi, dan Ateu, serta Slamet Mulyana, dan terakhir ada sejarah Belanda. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan dan thanks for watching. See you next time.